Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sina Cahyani sebagai tutor biologi di Pintar PKU. Kali ini saya akan membahas soal-soal dari materi yang berkaitan dengan materi pertemuan ke-12. Nah, soal yang pertama yaitu fosfor secara alami tidak ditemukan di A. Tanah, B. Udara, C. Sedimen, D. Bebatuan, E. Tanaman. Kita langsung lihat kunci jawabannya. Nah, yang benar yaitu jawabannya udara. Kenapa? Karena fosfor berasal dari pelapukan bebatuan. Nah, bebatuan yang lapuk itu bisa terbawa oleh air menuju ke perairan atau menuju daratan lain. Kalau menuju daratan lain berarti dia ke tanah ya, bukan ke air. Nah, bila menuju perairan, bebatuan tersebut akan terakumulasi dan mengalami sedimentasi. Sedimentasi itu kayak jadi mengerak gitu di bawah laut. Nah, sedimen tersebut bisa terangkat oleh pergerakan lempeng bumi. Kayak misalnya kalau ada gempa, itu sedimen itu bisa keangkat gitu. Sedangkan bila menuju daratan lain atau bila menuju ke tanah gitu, tanah yang lain bukan ke perairan, lapukan bebatuan itu akan menjadi bagian dari organisme sebagai mineral. Jadi si pelapukan batuannya itu dia akan jadi mineral yang bisa dikonsumsi oleh tumbuhan, pokoknya diambil oleh tumbuhan dan hewan. Kan tumbuhan itu akarnya bisa menyerap air ya. Nah, nanti mineralnya itu ada di air itu gitu. Di air itu ada sebagian mineral yang berasal dari pelapukan batuan. Nah, kalau hewan itu kan hewan tuh ada ya yang makannya tuh dari tanah kayak misalnya makan cacing dada. Nah, itu cacing itu udah jadi mineral gitu. Udah mengandung mineral yang isinya tuh yang mineralnya tuh berasal dari pelapukan bebatuan. Nah, maka dari itu fosfor dapat ditemukan di hewan, di tumbuhan, di bebatuan, di sedimen, di tanah, dan juga di air. Nah, ini dia gambarnya. Ini tuh kayak bebatuan yang udah lapuk gitu. Nah, bebatuan yang udah lapuk itu misalnya ke bawah sama air hujan. Ini dia ke bawah sama air hujan ke perairan. Dan di perairan itu dia terjadi sedimentasi dan pada ke bawah gini mengendap sedimentasi. Dan ada juga yang ke bawah ke tanah lain, ke daratan lain. Dan dia akan dikonsumsi oleh kayak hewan ini kayak siput dan juga bisa menjadi mineral bagi tumbuhan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Yang merupakan net primary production NPP adalah A. Batang, B. Daun, C. Bunga, D. Buah, E. Akar. Kita langsung lihat pembahasannya. Nah, jawabannya itu adalah buah. Karena NPP merupakan energi hasil fotosintesis yang tersedia untuk konsumer atau untuk dikonsumsi. Nah, kalau di sini ada fotosintesis, terus dia menghasilkan respirasi, energi yang hilang dan tidak tersedia untuk konsumer, dan selain itu dia juga menghasilkan growth atau reproduction yang berupa net primary production atau energi yang available to consumer. Jadi yang tersedia untuk konsumen. Di sini contohnya dia anggur ya. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Bentuk piramida terbalik pada biomasa ekosistem perairan bisa terjadi karena A. Perbedaan luas dua ekosistem tersebut, B. Peran fitoplankton yang dominan, C. Pertambahan biomasa fitoplankton tidak terkait dengan zooplankton, D. Pertambahan biomasa fitoplankton cepat, tetapi cepat juga dimakan oleh zooplankton, E. Pertambahan biomasa fitoplankton lambat, kemudian segera dimakan oleh zooplankton. Kita langsung lihat aja pembahasannya. Nah, jawabannya itu adalah D. Pertambahan biomasa fitoplankton cepat, tetapi dia cepat juga dimakan oleh zooplankton. Nah, fitoplankton ini berkembang biaknya cepat banget. Tapi karena fitoplankton memiliki ukuran yang sangat kecil daripada zooplankton, maka
tiap kali fitoplankton berkembang biak atau bertambah biomasanya, ia akan segera dimakan oleh zooplankton. Hal ini menyebabkan biomasa terbalik, yaitu produser fitoplankton jumlahnya lebih sedikit daripada konsumer atau zooplankton. Nah, ini ada gambar biomasa terbaliknya. Kan kalau biomasa daratan itu produsernya atau produsennya itu banyak ya, kayak kayak kalau di daratan tuh produsennya ada pohon, yang mana pohon itu nggak gampang dikonsumsi oleh manusia, kayak nggak cepat habis kalau dikonsumsi juga karena ada banyak banget, dan manusianya juga nggak begitu rakus untuk misal satu manusia makan satu pohon, enggak kan gitu, paling dimakan buahnya aja. Sedangkan kalau misalnya di perairan, ekosistem perairan, nah si produsennya itu, si fitoplanktonnya itu dia benar-benar bisa dimakan gitu, bisa dimakan banyak banget oleh zooplankton. Yang mana fitoplankton itu kecil, sedangkan zooplankton itu lebih gede gitu. Jadi zooplankton itu sekalinya makan pasti dia makan banyak banget fitoplankton. Tapi meskipun begitu si fitoplanktonnya itu dia cepat banget untuk berkembang biak lagi. Tapi cepat juga dimakannya. Jadi pasti yang lebih banyak akan zooplankton dan fitoplankton itu lebih sedikit. Seperti itu ya. Oke, jadi sekian pembahasan soal-soal di bab ke-12 ini. Nah, jangan lupa untuk follow Instagram Pintar PKU, Twitter Pintar PKU, dan juga subscribe YouTube Pintar PKU. Dan kalau misalnya kalian pengen latihan-latihan soal atau latihan-latihan soal tahun lalu, soal-soal tahun lalu itu ada di ini di Google Drive kami, yaitu ipb.link hayang libur. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.